Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bab terakhir untuk semester 1 ini kelas 7, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama, kita akan belajar apa itu pengertian dari energi dan bentuk-bentuk energi. Ini sebenarnya udah kalian dapatkan di SD. Yang kedua, sumber energi dan makanan sebagai sumber energi. Yang ketiga, transformasi energi. Yang keempat, tentang metabolisme sel. Dan yang kelima, sistem pencernaan. Khusus di video ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian dan bentuk-bentuk dari energi. Kita langsung masuk ke materi. Pengertian dari energi. Jadi energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja, atau kemampuan melakukan suatu perubahan. Itu pengertian energi. Jadi ketika kalian sedang berlari, yang kalian gunakan untuk berlari itu adalah energi, kita nyebutnya gitu ya. Tanpa energi kita tidak bisa beraktivitas. Oke, lanjut. Energi mempunyai beberapa bentuk. Ada energi potensial gravitasi, terus ada energi kimia, ada energi listrik, energi potensial elastisitas, energi kinetik, dan energi mekanik. Kita akan bahas satu persatu dari energi tersebut. Yang pertama, energi kimia. Jadi energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya makanan. Makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contohnya apa? Kalau dalam makanan, misalnya karbohidrat, protein, mineral, terus vitamin-vitamin, itu disebut sebagai bahan kimia, itu ya, zat kimia yang berasal dari makanan, makanya disebut sebagai sumber energi kimia. Kemudian selain makanan, ada bensin. Bensin juga mengandung energi kimia, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Gak cuma bensin ya, jadi hasil minyak bumi itu disebut energi kimia juga sebenarnya. Terus ada baterai. Baterai juga termasuk ke dalam energi kimia. Lalu kita lanjut ke energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Contohnya, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak pada alat seperti kipas angin. Itu salah satu contohnya, energi listrik diubah ke energi gerak. Terus kalau dari energi listrik juga bisa diubah menjadi energi panas, contohnya pada setrika gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, hukum hukum kekekalan energi itu, energi tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan, tapi dia dapat diubah bentuk ke energi lain. Ini contohnya. Jadi dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat kita musnahkan, cuma bisa diubah bentuknya dari energi satu ke energi lain. Itu ya, hukum kekekalan energi. Di SD juga udah pernah. Lanjut ke energi potensial elastisitas. Jadi energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan, ya. Seperti dinarik karet itu namanya diregangkan pas nariknya. Contohnya bisa pada ketapel ataupun busur panah, atau ditekan pada per. Jadi ketika kalian tekan per, itu termasuk salah satu contoh energi potensial elastisitas. Makin jauh peregangannya dan penekanannya, maka makin besar energinya. Lanjut ke energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial gravitasi bumi yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka semakin tinggi letak suatu benda, maka semakin besar pula energi potensialnya. Jadi energi potensial gravitasi itu sangat bergantung pada ketinggiannya. Makin tinggi dia, makin besar energi potensial gravitasinya. Hubungan ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. EP itu energi potensial singkatannya, sama dengan M dikali G. Ini titik, ini dot. Dalam fisika nyebutnya dot, artinya perkalian. Dot G atau dikali G dikali H. Keterangannya, EP itu tadi seperti yang disebutkan, EP adalah energi potensial, satuannya Joule. M massa benda, G percepatan gravitasi, dan H tinggi benda. Gravitasi ini nilainya
tetap biasanya ya 9,8 ataupun 10, tergantung soal. Kalau nggak disebutkan biasanya tergantung kalian mau pakai angka berapa, 9,8 atau pakai 10. Tapi biasanya lebih sering kita pakai angka 10. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Oke, lanjut ke energi kinetik. Merupakan energi yang berhubungan dengan benda yang bergerak. Artinya setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Ketika kalian berjalan, kalian punya energi kinetik. Ketika kucing lari, kucing punya energi kinetik. Jadi pada benda yang bergerak pasti punya energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Keterangannya EK itu energi kinetik, M-nya massa benda, sedangkan V-nya adalah kecepatan benda. Karena kita bergerak, kita pasti punya kecepatan. Lanjut, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dihasilkan dari penjumlahan antara energi potensial gravitasi dengan energi kinetik. Kalau kalian lihat pada gambar, ketika buah apel ada di pohon, artinya dia punya jarak atau ketinggian dari tanah ke tempat dia berada. Artinya itu si apel memiliki energi potensial. Tapi ketika dia jatuh, bergerak kan ya, dia lepas dari tangkainya, dia turun, artinya si apel bergerak, si apel punya energi kinetik. Itu maksudnya. Jadi karena dia punya keduanya, punya potensial dan kinetik, si apel juga punya energi yang namanya mekanik. Energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan EP tambah EK. Gak perlu disebutin ya apa itunya, keterangannya. M itu mekanik, P itu potensial, EK itu kinetik. Atau bisa kita uraikan, M sama dengan EP tadi kan rumusnya M dikali G dikali H, ditambah EK rumusnya 1/2 MV kuadrat. Ini artinya juga dikali ya, 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh soal energi potensial yang pertama. Sebuah benda berada pada ketinggian 10 meter dari atas tanah. Seperti biasa, kita analisis apa saja yang ada dalam soal. Pertama disebutnya ketinggian. Ketinggian simbolnya adalah H. Terus dari atas tanah, jika energi potensial nih, energi potensialnya diketahui. EP ya, ini berarti EP nih. Besarnya 2500. EP-nya dapat, ada di soal. Dan percepatan gravitasi bumi disebutinnya ya 10. Jadi tadi udah disebut di awal ya, gravitasi bumi itu bisa 10 atau 9,8 tergantung soal. Ini G-nya. Yang dia minta tentukan massa benda. Ini yang dimintanya, M. Oke, kita buat langkah pertama diketahui. Yang diketahui pertama ada hanya 10 meter, terus ada EP-nya 2500 Joule, terus G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah M-nya berapa, massanya berapa. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Tulis rumusnya, EP sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian masukkan angka-angkanya. EP tadi 2500, hanya 10, G-nya 10. Nah, seperti ini. M-nya nggak diketahui karena itu yang ditanya ya. Ini yang EP tetap 2500, sedangkan ini 10 kali 10, 100. Jadi 2500 sama dengan M dikali 100. Nah, sama seperti biasanya, angka kita kumpulkan sama-sama angka. Ini harus pindah ke sana. Nah, awalnya dia, ini kan dot, ini sama dengan perkalian. Perkalian kalau dipindahkan berubah jadi pembagian. Nah, berarti kalau dia pindah, bentuknya menjadi 2500 dibagi 100 sama dengan M. Artinya ini coret ya, nolnya coret 2 buah, 25 bagi 1, 25. Berarti massanya adalah 25 kilogram. Maaf, bukan M, kilogram. Ini coret ya. Kita ganti dengan kilogram. Oke. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Sebentar. Oke. Soal yang kedua, hitunglah setiap energi potensial benda pada benda yang beratnya 10 kg dan ketinggiannya 5 meter di atas tanah.
G-nya 10 disebutin di sini. Sama kayak tadi buat diketahui. Yang pertama ada ini ya, energi potensial benda. Apanya itu? EP-nya. Oh enggak, dia nanya energi potensial. Hitunglah setiap energi potensial benda. Berarti yang ditanya energi potensial. Masa bendanya 10 kg, terus ketinggiannya 5 meter, gravitasinya 10. Yang ditanya adalah ini ya, hitunglah setiap energi potensial. Berarti EP yang ditanyanya. Oke, langsung kita ke penyelesaiannya. Ini EP sama dengan MGH. Ini lebih mudah berarti ya, berarti tinggal masukkan angka-angkanya udah ada semua. EP sama dengan M-nya 10, G-nya 10, hanya 5. Tinggal kalikan semua. 10 kali 10, 100. 100 kali 5, 500. Maka EP-nya adalah 500 Joule. Selesai. Ini contoh energi potensial. Sekarang kita lanjut ke energi kinetik. Contoh yang pertama, sebuah sepeda yang bermasa 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tahu ya, ini M, bermasa, artinya ini M-nya. Terus kecepatan, tadi simbol kecepatan adalah V. Yang ditanya adalah energi kinetik. Berarti apa yang tanyanya? EK-nya. EK. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama, yaitu membuat diketahui. Dari yang udah kita buat ini, dianalisis nih kan ya. Diketahui M-nya 40 kg dan V-nya 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah EK-nya, energi kinetik. Langsung masuk ke penyelesaian. Masukkan rumusnya. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Masukkan angka-angkanya. M-nya 40, V-nya 10. Jangan lupa ini di kuadratkan. Ini kita masukkan. Ini enggak langsung, kalau kalian langsung dicoret ini boleh ya, 40 dengan 2. Artinya 40 dibagi 2, sisanya 20. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Lanjutkan aja seperti ini dulu. Ini 10 kuadrat itu 100. Lanjut kita kalikan 40 sama 100. 4000 jadinya. EK sama dengan 1/2 dikali 4000. Terus baru ini kita coret. Nih 4000 dibagi dengan 2, berarti yang tersisa adalah 2000. Udah dapat segitu, 1 dikali 2000 hasilnya adalah 2000. Artinya EK-nya atau energi kinetiknya adalah 2000 Joule. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg masih sama bergerak dengan mengeluarkan energi kinetik sebesar 720 Joule. Tentukan kecepatan sepeda tersebut. Nah, ini yang ditanya kecepatannya. Langsung ya, ini ada masanya. Terus ada energi kinetik, kita buat diketahui. Diketahui M-nya 40 kg, energi kinetiknya 720 Joule. Yang ditanya adalah, ini ya, tentukan kecepatan. Berarti V-nya yang ditanya. Masukkan rumusnya. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Masukkan angka-angkanya. EK-nya adalah 720. Terus M-nya 40. Ini bisa kita coret. 1/2 dengan 40. 40 bagi 2 artinya hasilnya 20 ya. Jadi bentuknya berubah. 720 sama dengan 20 dikali V kuadrat. Ini perkalian, kalau pindah berubah jadi pembagian. Maka bentuknya 720 dibagi 20 sama dengan yang di kanan tersisa V kuadrat. Maka V kuadrat adalah 36. Belum selesai, karena kecepatan simbolnya cuma V, bukan V kuadrat. Makanya kita harus buat ini jadi V saja. Caranya gimana? Kita akarkan. V sama dengan akar 36. Maka V sama dengan 6 meter per sekon. Oke, selesai contoh energi kinetik. Kita lanjut ke contoh soal energi mekanik. Nah, seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter. Ketinggian itu H dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Kecepatan itu V. Jika massa burung tersebut, nah massa itu M. Yang ditanya adalah tentukan energi mekaniknya. Buat diketahui, yang diketahui ada hanya 10. Terus ada V-nya 10 juga meter per sekon dan massanya 2 kg. Yang gravitasi nggak disebutin, tapi kalaupun nggak disebutin boleh kita buat 10 gitu ya. Langsung yang ditanya energi mekaniknya. Oke, masukkan rumus energi mekanik.
Rumus energi mekanik itu kan EM sama dengan EP tambah EK gitu ya. Kita perlu EP-nya berapa sama EK-nya berapa, cari masing-masing kayak gitu. Kita mulai dari EP dulu. EP-nya rumusnya MGH, masukkan angka-angkanya. M-nya 10, M-nya 2, G-nya 10, H-nya 10. Langsung kalikan. Ini kalikan 100. 100 kali 2, 200. EP-nya 200 Joule. Sekarang energi kinetiknya. Rumusnya 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Masukkan M-nya 2, V-nya 10. Dikuadratkan jangan lupa. EK sama dengan 1/2 dikali 2. Ini 100. Kalikan ini dengan ini, 2 kali 100, 200. Ini tinggal bagi 200 kali 1, 200 dibagi 2. Hasilnya 100 Joule. Maka energi mekaniknya adalah, masukkan angkanya 200 Joule dari sini dan ditambah 100 Joule. Hasilnya adalah 300 Joule. Contoh soal yang kedua. Seekor burung yang sedang melayang memiliki energi mekanik. Ini energi mekaniknya diketahui. Kalau nomor 1 kan energi mekanik yang dicari. Kalau nomor 2 energi mekaniknya diketahui. Besarnya 550 Joule. Jika ketinggian burung itu, ini kita analisis ya. Jadi kan ini yang diketahui pertama adalah energi mekanik. Besarnya 550 Joule. Tulis EM. Oke. Ketinggian itu simbolnya H. Berarti yang diketahui H. Terus masanya 3 kg. Berarti ada M. Sama kayak tadi, walaupun gravitasi nggak diketahui, tapi gravitasi kita anggap 10 gitu ya. Yang dia tanya di sini adalah energi kinetik. Buat diketahui, ini M-nya 550 Joule, H-nya 15 meter, masanya 3 kg, dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Masukkan rumusnya langsung. EM sama dengan EP tambah EK. EM-nya kita punya 550 Joule. Ini kenapa kita pakai ini? Ini kan EK dicari nih. Kalau mau cari EP ada ya lengkap. Kita punya M, kita punya G, kita punya H. Berarti kita bisa mencari nilai dari energi potensial atau EP. Makanya dibuat seperti ini. Kita uraikan ya. M-nya 550 Joule, sedangkan M-nya 3, G-nya 10, H-nya 15. Kalikan ini. 3 dikali 15 itu 45. 45 dikali 10 itu 450. Maka bentuknya berubah menjadi 550 sama dengan 450 ditambah EK. Ini matematika biasa. Kalau penjumlahan pindah ruas, ini kan penjumlahan nih. Jumlah dipindahkan ke sini berubah jadi pengurangan ya. Jadi awalnya tambah, sekarang berubah jadi tanda kurang gitu ya. Kita lihat bentuk berikutnya. Berarti ini 550 dikurang 450 sama dengan EK. Maka nilai EK-nya adalah 100 Joule. Oke, sampai di situ penjelasan kita untuk video hari ini. Semoga penjelasan singkat ini dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.